Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tarisa Kurota Harira dengan NIM 123202098 dari kelas PAI 4C semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu sebagai tugas UAS. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Ada 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang mendasar, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas, yaitu apa yang sebenarnya ada dan menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Dengan memahami ontologi ini, ilmu dapat dibedakan antara mana yang fakta dan mana yang hanya asumsi belaka, sehingga fokus pada hal-hal yang nyata dan dapat dipelajari. Yang kedua ada epistemologi yang berkaitan dengan sumber, metode, dan cara memperoleh pengetahuan yang sahih dan valid. Nah, aspek ini tuh mengkaji bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu secara ilmiah dengan metode observasi, eksperimen, dan penalaran. Sedangkan yang terakhir, aksiologi, itu menyoroti nilai dan tujuan ilmu pengetahuan termasuk manfaat, etika, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan dari ilmu itu sendiri. Nah, ketiga aspek ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu saling berkaitan dan membentuk fondasi filosofis yang penting agar ilmu tidak hanya benar secara metode, tetapi juga bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, pertanyaan kedua, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah itu bisa dijelaskan secara sistematik melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama, manusia mulai dengan kesadaran dan perumusan masalah, yaitu mengenali dan merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab secara jelas dan spesifik. Yang kedua, dilakukannya pengamatan dan pengumpulan data melalui observasi cermat terhadap fenomena yang terjadi, baik bisa secara langsung maupun dengan bantuan alat, untuk mendapatkan data empiris yang valid. Yang ketiga, data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan karakteristiknya agar lebih mudah untuk dianalisis. Yang keempat, manusia melakukan perumusan hipotesis, yaitu membuat dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan data yang ada. Lalu yang kelima, hipotesis diuji melalui verifikasi dan eksperimen untuk memastikan kebenaran atau ketepatan dugaan tersebut. Nah, yang terakhir, hasil dari penelitian disusun secara sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan ilmiah agar mudah untuk dipahami, lalu bisa diuji ulang, dan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lainnya atau orang lain. Nah, proses ini mencerminkan metode ilmiah yang menggabungkan pendekatan rasionalisme dan empirisme sehingga pengetahuan yang diperoleh bersifat objektif, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Lalu jelaskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan bisa dikatakan ilmiah jika memenuhi beberapa syarat utama. Yang pertama, pengetahuan itu objektif, artinya pengetahuan tersebut harus berdasarkan fakta dan data yang nyata, tanpa dipengaruhi opini sendiri atau subjektivitas peneliti. Yang kedua, sistematis, yaitu pengetahuan tersusun secara teratur dan logis sehingga antar bagian saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.
Yang ketiga, metodologis, artinya pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang terstruktur, seperti observasi, eksperimen, dan verifikasi yang bisa diuji ulang atau dikaji kembali. Keempat, universal, yakni beberapa pengetahuan berlaku umum dan tidak terbatas pada waktu, tempat, dan individu tertentu. Nah, dalam upaya memperoleh pengetahuan ilmiah, ada beberapa sarana penting yang mendukung proses untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Antara lain ada bahasa ilmiah sebagai media komunikasi yang jelas dan terstruktur. Lalu ada logika untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Lalu ada matematika sebagai alat bantu dalam memperoleh data dan mengolah data secara deduktif. Serta ada statistika yang membantu dalam menganalisis data empiris secara induktif. Nah, sedangkan khazanah pengetahuan ilmiah merupakan kumpulan ilmu dan konsep yang terus berkembang melalui penelitian dan pengamatan. Khazanah ini mencakup berbagai bidang ilmu yang saling melengkapi dan menjadi dasar pengembangan teknologi inovasi serta pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Pertanyaan keempat, menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Ilmu itu sebaiknya dikembangkan terikat dengan nilai, karena ilmu tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dari sesuatu secara objektif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek seperti etika, moral, dan manfaat bagi manusia itu sendiri, serta manfaat bagi lingkungan. Pengembangan ilmu yang bebas nilai itu bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi atau pengetahuan yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan atau merusak alam. Dalam Islam, pengembangan ilmu dilakukan dengan metode yang menggabungkan observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Namun, tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral sebagai pedoman agar ilmu yang dihasilkan bisa membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pertanyaan kelima sekaligus pertanyaan terakhir. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu memiliki perbedaan mendasar dari segi metodologi dan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data numerik yang dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau pengukuran terstruktur. Kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis dan menghasilkan generalisasi yang berlaku luas. Nah, pendekatan ini sangat berguna untuk menguji teori dan menemukan pola yang dapat diukur secara objektif. Sebaliknya, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia melalui data deskriptif seperti hasil dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini membantu menggali makna, konteks, dan pengalaman yang tidak dapat diukur dengan angka. Kontribusi dari kedua pendekatan ini, yaitu dari kuantitatif dan kualitatif, sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kuantitatif memberikan data yang objektif dan dapat diuji ulang, sedangkan kualitatif memperkaya pemahaman dengan wawasan kontekstual dan mendalam. Kombinasi dari kolaborasi keduanya yang dikenal sebagai mixed methods sering digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan valid. Dengan demikian, baik pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif saling melengkapi dalam memperluas cakupan dan kedalaman ilmu pengetahuan. Mungkin sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan untuk tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.